Selamat sore, saya ucapkan kepada hadirin sekalian dalam rangkaian acara Singaraja Literary Festival 2024. Nama saya Nur Sintayani, senang sekali saya bisa menemani hadirin semua sebagai MC dalam acara panel diskusi Merawat Ibu Bumi untuk Keberlangsungan Peradaban yang diselenggarakan di Gedung Kirkir tanggal 24 Agustus dari pukul 16 sampai pukul 18 WITA. Panel ini nanti akan berbicara tentang bagaimana lontar memberi pemahaman soal keberlangsungan ekologis secara nyata dan memberi nyala pada peradaban manusia. Namun saat ini justru manusia semakin apa pada pengetahuan lama. Perlu juga saya sampaikan bahwa Singaraja Literary Festival adalah program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan tahun 2023, kategori pendaya gunaan ruang publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Adapun pembicara yang hadir dalam acara ini adalah yang pertama adalah Bapak Rio Wedayana, kemudian yang kedua adalah Bapak Wayan Suprata. Acara ini akan dimoderatori atau dipandu oleh Bapak Nengah Juliawan. Untuk itu kepada moderator diskusi saya silakan. Di luarnya di sini. Di kanan. Itu tas 6 kunci di sini. Bukan telepon? Sudah. Ini Pak itu saya. Di mana tempatnya di sini? Looknya di mana? Tempatnya di mana? Hah? Untuk ngasihnya di sana. Di sini. Iya. Oke. Ada daerah sini. Jadi langsung ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi di acara SNF Singaraja Literary Festival terkait tentang guna merawat bumi. Hari ini saya dengan Jilawan izin memandu diskusi dengan Niki, di mana sudah menghadirkan dua orang narasumber yang secara pengetahuan atau secara tingkah laku pola kehidupan sudah merawat buminya di tempat mereka masing-masing berdasarkan dengan AW, berdasarkan dengan tatanan kemasyarakatan mereka. Dan hebatnya pada sesi ini kita menghadirkan dua tokoh penggiat merawat bumi itu dari Desa Bali Aga, baik di daerah timur Karangasem maupun di daerah utara di Buleleng. Pertama, izinkan saya memanggil guru saya tentunya, seorang penggiat tokoh masyarakat Desa Bedawo, yaitu Bapak Wayan Suprata. Swastiastu Bapak. Swastiastu. Mungkin langsung Bapaknya duduk di sini atau bagaimana enaknya? Langsung aja Bapaknya Pak Wayan ya, tempat dulu ya, biar enak ya. Gitu. Oke, di depan. Di depan. Oke, di depan Pak ya. Oke. Sebentar. Ini kita santai aja kan? Ya, aman ya. Oke, silakan. Din, silakan Din. Sambil menunggu mahasiswanya datang ya. Ampun ya. Oke. Bapak Wayan Suprata niki adalah seorang tokoh masyarakat Desa Bedawo yang lahir di Bedawo 27 Januari 1956. Kira-kira berapa tahun mungkin ya? Kurangnya 24 dong, tolong dong. Oh yang ahli matematika. 68. 68 Pak. Luar biasa ya, sudah umur yang sangat apa ya? Namun semangatnya masih muda kita niki. Beliau adalah pensiunan guru agama Hindu pada tahun 2016. Memiliki pengalaman organisasi di desa dan nah ini ya teman-teman yang menarik adalah Pak Wayan niki memiliki rumah adat Bandung Rangki. Nanti kita pengen tahu apa sih nikah Pak nggih. Enten. Tentunya sudah menikah. Niki di CV-nya sudah menikah dan beliau pendidikannya di SD 1 Bedawo, SMP ekstrakurikuler 1975, PGA Hindu 1976, SKIP Singaraja kemarin Pak ya 1996. Dan banyak lagi pengalaman beliau dan hobinya sangat luar biasa teman. Beliau hobi membaca. Ini penting untuk kita jadi tamparan, kita harus membaca juga. Itu dari Bapak Wayan Suprata. Semoga berbagai pemikiran, inspirasi beliau terkait dengan Desa Bedawo
terkait dengan keberlangsungan peradaban bisa kita ambil intisarinya. Dan kanan kiri panel diskusinya kita langsung perkenalkan narasumber kedua. Ini ada laki-laki yang cukup tampan hadir di sini, meskipun sudah tua juga. Jangan berharap beliau masih jomblo. Dia adalah Putu Rio Widayana. Beliau adalah seorang orang tua baru di Desa Tenganan Pegerisingan, baru masuk organisasi Keramba Desa. Jadi beliau hadir di sini untuk berbagi bagaimana sih Desa Tenganan Pegerisingan merawat buminya terkait dengan peradaban tersebut. CV-nya sangat singkat sekali. Beliau pernah bersekolah di SD Negeri 1 Tenganan, SMP Negeri 1 Manggis, dan beliau adalah alumni dari Institut Seni Indonesia Denpasar. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada Rio Widayana, dan saya ucapkan selamat datang pada Pak Sugilanus selaku guru, Bapak Nyoman Sukohardiasa, dan pria tampan dari Bangli, Bapak Rama Putra. Dia lagi sibuk tentang naskah-naskahnya. Rama Putra. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan mungkin gini nanti sistemnya Pak, kita Bapak silakan berbicara tentang materi Bapak mungkin 15 menit. Setelah itu kita akan diskusi panel, gitu juga dengan Rio, dan di bawah santai saja Pak, karena forumnya santai. Izin untuk lanjutkan. Oke, silakan Bapak Oyan untuk lanjutkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat sore kawan-kawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami, pada moderator dan panitia dari dari komunitas Mahima Singaraja, kesempatan yang diberikan pada kami. Jadi langsung saja, tadi saya sudah diperkenalkan, saya mencoba akan menyampaikan beberapa perilaku atau lelaku yang ada di desa kami yang masih dilakukan oleh masyarakat, dan juga hampir-hampir daripada perilaku itu ada yang mulai akan berkurang. Namun dengan adanya kegiatan semacam ini memacu kami untuk kembali untuk menata diri kami ke desa. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan, yaitu kearifan Merawat bumi Pak. Ya, merawat bumi, ya, merawat ibu bumi untuk keberlangsungan peradaban. Namun kami akan menyajikan tidak berdasarkan lontar, hanya berdasarkan pengalaman, yaitu kearifan lokal Pedawe terkait lingkungan. Saya rasa ada hubungannya tentang kearifan lokal di Pedawe dengan merawat bumi ini, baik secara kegiatan-kegiatan ritual maupun dalam kegiatan perilaku, bagaimana melarang sesuatu atau pantangan-pantangan yang harus dilakukan. Kan di sana adanya ya. Kami persilakan. Jadi hal yang bisa berdiri aja ya, saya kurang. Ya. Jadi hal yang akan dibahas Desa Pedawe sebagai Desa Pedawe sebagai sebuah desa baliaga dan budaya konservasi yang bersumber dari tradisi, upacara, lelaku dan tabu budaya dan mitos di desa kami. Mengapa kami menyajikan Desa Pedawe sebagai sebuah desa baliaga itu? Karena selama ini sering dikenal Pedawe sebagai salah satu desa tua yang ada di wilayah Kecamatan Banjar itu, yang banyak dikenal itu negatifnya. Kami pernah merasakan sampai orang-orang jarang mau ke Pedawe, kecuali yang membuka ruang itu kepada Bapak Sugilanus dengan orang Jepang, sehingga orang mulai mengenal Pedawe apa adanya begitu. Nah, lanjut Bu, lanjut. Ini letak geografis Pedawe itu berada di ketinggian 450 sampai 1.100 meter di atas permukaan laut, dan ada 5 desa di Desa Pedawe, di Kecamatan Banjar, Desa Baliaga. Kami membentuk suatu perkumpulan namanya Mahagotre Panca Desa Baliaga. Kami buat tahun 2000. Nah, Desa Pedawe itu sendiri jarak antara kota kecamatan 12 km, dan sedangkan dari Singaraja dari sini 30 km. Demikian, lanjut. Nah, ini ada pemetaan sarkopah. Ada lebih kurang 7 sarkopah yang tersebar di wilayah Desa Pedawe. Rupanya
pada zaman megalitikum itu sudah ada mendiami orang Pedawa. Apakah orang itu menjadi sekarang? Kami belum mengetahui secara pasti. Di samping itu juga ada tempat pemujaan seperti dari pohon-pohon besar, masih kepercayaan kami ada animisme, di animisme masih kuat di desa kami. Di samping kami memang sudah kepercayaan umum itu agama kami agama Hindu, demikian. Silakan. Nah, ini tradisi yang masih kuat di Pedawa. Sekarang ini adalah tari baris yang di atas itu. Baris itu ada 4 macam, sedangkan di bawahnya itu ada tari rejang, lebih kurang ada 26 tari rejang, sedangkan tabuh lebih kurang 50 yang harus dipentaskan atau dilakukan penabuhnya itu pada waktu upacara. Ini ritual. Ini adalah ritual namanya Nuasin Balan Galungan Balan Kuningan. Jadi setelah hari raya Galungan dan Kuningan, kami memberikan upah-upahan kepada lancahan iringan Galungan dan Kuningan sang dungulan itu. Nah, ini dilakukan di pura desa oleh balian desa. Ini adalah upacara ya. Upacara yang namanya sanggah di sanggah kemulan. Mulai membuat nyujuang, nah bahasa maaf ini nyujuang itu bahasa Pedawa. Nyujuang sanggah nganten. Jadi dalam sanggah nganten ini hanya terbuat dari bambu, tidak ada dari kayu. Kalau toh kayu itu harus berdasarkan wangsit ide betara itu disungsung oleh satu keluarga, klan keluarga. Tapi kalau ini setiap orang nikah harus membuat ini. Dan sanggah kemulan orang Pedawa itu hanya terdiri dari 2 rong, sedangkan yang lainnya ngewidi atau nyungsung ide betari begini, itu sesuai dengan petunjuk seorang balian. Dan ini yang penting di sini ada sungsungan dari pihak wanita, harus disungsung juga di tempat ini. Silakan. Nah, ini baris, ini saya lanjutkan, ini upacara Sabe Malunin. Dalam ritual upacara Sabe Malunin itu, melingkar dahanya itu, Keramuda itu sedang menari, di tengah-tengah ulu desa, balian desa dan kerama, juga itu melakukan ritual. Dengan ritual ini adalah megocekan. Tapi yang megocekan itu harus orang yang sudah kepangluh dengan uang taruhannya itu adalah dari hasil menjual atau orang mohon tirta pengentas, dan juga orang nikah. Setiap orang nikah di Pedawa harus bayar ke desa 17 kepeng. Ini diperlihatkan. Nah, ini adalah upacara pitrayadnya. Pitrayadnya di Pedawa itu tidak mengenal yang namanya biaya bakar. Dia melakukan biaya tanam. Lalu ini adalah upacara ngangkin. Nah, upacara ngangkin ini tidak akan bisa dilakukan apabila tidak ada air. Oleh karena itu, orang Pedawa harus melestarikan lingkungan agar terjaminnya air di sini. Nah, ini dilakukan biasanya 5 tahun sekali dalam siklus yang namanya lelintih nemuglang. Ini kunduh namanya adegan-adegan daripada roh itu. Dan yang putih itu laki, yang perempuan itu pajangnya itu adalah kuning. Demikian. Lanjut ya. Nah, ini lelintih nemuglang. Sabe di Pedawa itu, jadi rangkaian upacara Sabe di Pedawa itu mengikuti lelintih nemuglang yang diawali dengan Sabe menama. Sabe nama itu dilakukan oleh parade, tidak boleh dicampur orang laki, tidak boleh masuk. Itu dilakukan pada hari purnama, namanya ngampakang menek ngubetang tung. Lalu dilanjutkan dengan Sabe selanjutnya ngelinggiang, sudah itu Sabe ngelemekin, sudah itu Sabe Malunin. Nah, antara Sabe Malunin dan ngelemekin, kalau ada pekon balian, jadi ada wangsit niskala, ada orang kepangluh atau mimpi atau baliannya dapat firasat, akan dilakukan namanya Sabe Namdam Ibu Pertiwi. Dalam Sabe Namdam Ibu Pertiwi, nah ini bagaimana kami merawat bumi
melakukan ritual supaya bumi ini kembali kepada fungsinya, tidak secara spiritual, karena kita sudah melakukan Ibu Pertiwi ini, kita diam, tinggal dan sebagainya, juga kita cangkul, juga kita pergunakan untuk tanaman, tapi kita tidak pernah menyayangi beliau secara ritual. Oleh karena itu namdam dengan tirte supaya beliau kembali, rohnya itu kembali, taksunya Ibu Pertiwi seperti semula. Di samping juga tidak itu saja, harus juga dilakukan bagaimana kita melakukan secara nyata. Jangan sampai ritual saja kita lakukan, tetapi dalam kegiatan sehari-hari tidak pernah kita melakukan pembersihan, membiarkan misalnya kekotoran-kekotoran seperti sampah-sampah plastik. Ini juga harus dilakukan. Nah, terus ada Sabe Malunin, Sabe Ngujebinih. Nah, dalam Sabe Ngujebinih juga ini berkaitan dengan alam. Tanpa dalam Ngujebinih ini memperlakukan beberapa sumber tanaman yang harus dilakukan upacara. Kalau tidak ada tanaman itu tidak akan mungkin jalan. Dan juga Ngujebinih ini menggunakan juga sarana-sarana tirte. Dari tirte misalnya beberapa macam tirte untuk upacara ini. Nah, ini Sabe Nyenuin. Sabe Nyenuin itu adalah membersihkan kolam yang ada dan juga menama lagi. Sudah menama baru dilakukan muge iratu murah Melayu dan sebagainya. Silakan. Lanjut, Bu. Nah, ini sistem tata lungguh. Bahwa orang Pedawe itu dulunya tidak mengenal yang namanya prajuru adat. Sampai sekarang sistem perkawinan di Pedawe itu adalah sistem sinorisasi, makanya catatan-catatan itu tercatat di dalam satu batang kayu yang ada di pura desa yang disebut dengan ganti atau disebut dengan cekak Pedawe. Nah, tata lungguh itu adalah catatan orang-orang yang nikah yang ada di Pedawe. Lalu yang tercantum di dalam tata lungguh adalah orang-orang yang masih keluarga ngarep. Jadi ngarep itu berarti orang yang masih utuh keluarganya. Nah, itu terbagi menjadi 6 kelas itu, yaitu pengulu sebanyak 6 orang, pengetan sebanyak 10, penyacaran sebanyak 14, pemumpunan itu sebanyak 12, penunggulan tidak terbilang, dan pemiritan itu 12. Ini adalah kerama ngarep dari orang Pedawe. Itu kerama itu ada kerama ngarep, kerama sampingan, dan kerama baki. Kalau saya ini sudah baki, jadi tidak lagi kena ayah-ayah di desa. Nah, punya fungsi inilah yang mengatur kegiatan adat yang ada di Pedawe. Tapi kami, termasuk saya sendiri, tahun 1985 kami membentuk Perjuru sebab kami menyadari ada bantuan-bantuan pemerintah. Ulu-ulu desa ini sudah pengetahuannya tentang administrasi kurang, maka dibentuklah Perjuru Adat pada bulan April tahun 1985. Silahkan lanjut, Bu. Nah, ini upacara yang disebut dengan upacara ngeyehin karang. Jadi upacara ngeyehin karang itu menggunakan beberapa sumber air. Kami petakan di sana itu ada lebih kurang 26. Mungkin juga belum ada yang kami ketahui, mungkin lebih. Nah, sumber-sumber air ini tidak akan bisa ada kalau tidak ada lingkungannya yang lestari. Kalau tanaman kayu-kayu itu semua dipotong, tidak akan mungkin ada. Sedangkan ini ngeyehin karang, dari kata yeh, karang itu berarti memercikan air suci di pekarangan. Ya, nanti ada nasi bayuan itu supaya mengembalikan bayun bumi, itu tujuannya. Nah, inilah ada 5 macam klasifikasi tirte, yaitu kalau di sini kalau untuk ngeyehin karang itu tidak tirte namanya yeh karang. Yeh karang itu ada di sangka, itu bukan sangku itu ya, sangka itu adalah untuk saya lupa itu namanya, tirte Pematuh Agung, itu tirte
pabersian yang di Cawon Putra itu, sedangkan yang di Beruk itu namanya upacara apa? Namanya adalah saya lupa ya. Yaitu pengelukatan. Jadi kalau pengelukatan itu Beruk Gede namanya, sedangkan yang di Pabersian itu Cawon Putra itu menggunakan 5 macam air. Kalau di Pematuh Agung itu 11 macam air, sedangkan di pengelukatan 3 macam, Pabersian 5, pengasih-asih itu ada yang namanya dari kumur, dan ubat pemali itu dari 7 macam tanaman itu diolah. Nah inilah kaitannya dengan yang tadi. Mengapa untuk merawat bumi ini, bagaimana kalau tidak ada air, kalau tidak akan mungkin jalan upacara itu. Silakan. Nah ini macam-macam air, saya tidak sebutkan karena waktu. Banyak ada misalnya cap-capan, jadi air yang baru netel nih ke. Ada semer, kalau bulakan tuh. Kalau empul ting Bali itu ada empul-empulan. Jadi ada ting bambu Bali, empul ting Bali namanya. Ada juga empul ting buluh dan juga empul ting ampel. Ini kegunaannya misalnya kalau orang upacara Yen Karang, ada upacara orang Nanggapang, Pepegat. Kalau dulu kami jarang itu tiang sendiri tidak bulanan. Jadi kami hanya menggunakan ritual semacam ini, namanya Nanggapang. Ada juga ada juga paung batu. Jadi batu itu berlubang, musim kemarau biasanya masih dia itu juga digunakan. Ada juga paung bun, yang susah ini paung bun. Makanya biasanya paung bun itu didapatkan dari pohon beringin. Kalau pohon beringin kan ada namanya itu, nama sulur-sulurnya ke bawah itu biasanya ada lubangnya. Itu memang untuk upacara tertentu itu digunakan. Ada juga paung kayu, kalau paung kayu masih gampangan. Nah, danu, pasir itu juga bagaimana kita merawat danau supaya bersih agar bisa digunakan untuk upacara airnya. Termasuk juga upacara nakti. Kalau yang namanya nakti itu ada kemarau panjang, terus hujan turun itu, air itu diambil, namanya nakti gitu. Kalau hanyar itu air yang baru diambil dari pancuran gitu. Silakan Bu. Ya. Ada juga lembua. Kalau lembua itu begini, orang ngambil nasi nyem itu dicampur dengan air panas, itulah lembua. Kalau kalimunyeng itu airnya itu mengalir tapi berputar terus gitu. Itu kalimunyeng. Kalau kurung itu airnya ada digolong, tidak pernah besar, tidak pernah kecil, hanya gitu-gitu saja. Musim kemarau maupun musim hujan gitu. Itu ada kurung. Kalau bebengan pasir dan bebengan datu itu percampuran sungai dengan percampuran danau atau dengan segara itu, dengan laut. Kalau sudah malam di Pedawe itu agak beda. Kalau sudah malam menurut orang-orang spiritual itu warnanya putih hitam, itu ada di Pedawe. Kalau Tibu Drama itu memang ada tibu, yaitu kolam. Tibu itu khusus dan itu di ritual, ada ritualnya di sana, itu ada di Pura Telaga Waje. Kalau pancuan itu sudah ada pancuran ya. Paung kayu sudah kan itu semuanya. Dan ini kalau kita golongkan itu basis itu dari lubang misalnya, itu paling besar, itu lubangnya itu 12% ya. Kalau ini mata saya agak kamar ini, maaf ini. Jadi ada basis lubang, ada basis laut, basis sungai, basis pancuran, basis rongga misalnya bambu, bulakan, semer dan sebagainya. Basis bentang alam itu ada apit mundok, basis danau dan lain-lain. Nah, semuanya ini ritual di Pedawe tidak akan bisa jalan
apabila air-air ini tidak ada. Oleh karena itu pentingnya pelestarian lingkungan itu sendiri, penanaman di dekat-dekat dengan sungai dan lembah. Inilah pentingnya daripada pemeliharaan lingkungan untuk bisa jalannya kehidupan baik keperluan air secara sehari-hari maupun secara ritual. Silakan. Nah, ini basis sumber ritual itu sudah tadi ya, kita lewatkan Bu karena waktu, lewatkan aja. Nah, ini adalah paung batu. Di sana itu ada paung batu, yaitu berlubang itu. Nah, ini juga ada 2 paung batu di Pedawe itu, di tempat saya, di tempat teman. Ini upacara orang nikah, namanya nganten ya. Kalau di Pedawe itu nikah itu namanya melaib. Jadi ini orang melakukan ritual untuk upacara. Ini kembali paung batu ya. Wah, ini sudah ini tadi, ini sudah ya. Silakan lanjut ya. Nah, ini upacara orang nikah. Ini kalau orang nikah di Pedawe sederhana sekali sebenarnya, tetapi dia kena pengaruh zaman juga. Banten yang asli itu hanya 2 yang ada di Wakul itu. Yang paling utama digunakan adalah Wakul itu ada kemiri untuk pembuatan damar. Ini yang kami belum pahami. Dari kelahiran orang Pedawe menggunakan kemiri. Jadi kalau dia lahir dikasih makanan kemiri oleh ibunya, dikunyah dulu untuk membersihkan kotoran. Sudah dia nganten, maka kemiri ini digunakan lagi untuk damar. Orang Pedawe kalau dia nikah tidak berisi damar ini mengulang. Walaupun dia sudah mati ratusan tahun, mengulang. Kami alami seperti sekarang. Kalau dia orang mati, juga membuat sambal tingkih namanya. Nah, di dalamnya itu ada ada piskuci dan sebagainya yang ada simbol laki. Simbol laki itu dari kolang kaling ini. Ya, kolang kaling itu sambil laki-laki, sedangkan itu jelatang. Itu lateng nyium. Ini lambang perempuan. Ini sebenarnya punya simbolik. Jadi kalau inilah yang dipakai kalau di desa lain mungkin kalau di daerah Singaraja ada bantal alam. Kalau di daerah Bali Selatan mungkin ketipat bantal. Tapi kalau Pedawe enggak. Dia hanya beluluk, lateng, dan damar ini. Kalau damar ini enggak ada, tidak sah. Kalau dia tidak bayar ke desa 17 kepeng uang kepeng, maka dia tidak tercatat di dalam tata lungguh. Silakan Bu. JPR 6 menit lagi Pak. Lagi 6 menit ya. Ya, kok cepat-cepat ya. Iya, santai Pak. Ya, ini adalah tempat-tempat ritual kami. Pohon-pohon kayu itu masih kami percaya bahwa di sana ada kekuatan-kekuatan gaib, ada roh-roh halus yang perlu kami hormati. Bukan berarti kami turuti, kami harus menghargai beliau itu yang ada di sana. Juga menjaga daripada lingkungan. Dengan adanya ini kami juga dapat menjaga lingkungan. Apabila tidak ada roh-roh itu, orang akan sembarangan menebang kayu. Dan kalau orang sembarangan menebang kayu, akan terjadi bencana. Baik secara skala maupun niskala. Silakan. Nah, ini ada yang namanya taksu, ummah taksu. Dia tidak mengatakan pilih taksu, tapi ummah taksu. Di sana peninggalan-peninggalan kuno itu ada ummah taksu, ada gaingan, ada taulan, dan juga ada arca. Termasuk juga ada kapak batu yang ada sana. Nah, ini tempat itu, tadi ada. Ini dia ada di sana itu. Silahkan lanjut ya. Nah, lelaku budaya dan tabu budaya. Orang Pedawe mengajarkan, tapi sekarang hampir punah ini lelaku ini. Kalau menebang pohon harus nanam yang sama. Jadi di bongkol kayu nih ke, dipacakkan ben kayu nih ke ujungnya. Ini maknanya apa?
Jadi satu kali menebang harus juga diganti, tidak boleh sembarangan. Karena ini akan berakibat, apalagi seperti sekarang akarnya dicabut, ini berbahaya. Kalau orang Pendawa itu berbahaya kalau cabang akarnya itu dicabut, tanah itu akan jadi gembur. Maka dari itu sawen ada di sana, tanami lagi gitu. Juga penebangan bambu juga kami karena membuat sanggah abian juga, membuat sanggah nganten tidak bisa lepas dengan bambu. Juga ritual ini seperti tadi ada empul ting-ting itu, termasuk juga ada empul ting lip-lip itu ada. Ini juga di samping dia menanam memakai pedoman dewasa, juga kalau memati itu kami memang pernah dikasih tahu oleh orang tua, kalau kita menebang bambu pada musim ini akan terjadi begini. Kalau musim penanaman tidak boleh, dia akan dicari oleh binatang-binatang itu. Tapi kalau dia sudah menggigit semal istilahnya, jadi sudah bambunya wayah dan dipotong pada waktu dewasa bertengwas tidak menuju redite, orang tua itu akan lebih bagus, apalagi dipelihara gitu. Juga kemiri seperti yang saya bilang tadi, kemiri itu dilarang sebenarnya dulu, tapi sekarang terus terang saja banyak orang sudah nebang. Tapi mulai sekarang adanya persatuan-persatuan di desa, kelompok-kelompok itu pencinta lingkungan mulai menanam kemiri, mulai juga menanam arem, dan juga malahan banyak juga mulai menanam lateng di tempat-tempat tertentu. Juga dep itu dilarang sebenarnya, tapi terus terang saja kami mungkin tidak sekuat di Tenganan, ya, karena kami agak di sana juga dilarang sebenarnya. Apalagi dulu saya masih orang tua dilarang menyabit pohon aren itu. Jadi keperjakan ini tendadi negarin. Tapi sekarang dengan adanya pertanian modern sudah ada bulldozer bego yang manukan itu. Nah, inilah sekarang tantangan kami di desa gitu. Lanjut Bu. Ini dilarang nguruk lebah, dilarang juga nguruk semer dan mata air, dilarang menebang pohon kemiri. Nah ini sudah. Ini begini, saya pernah tanya sama orang tua, habis sing dadi ngutang, maaf ini bahasa Pendawa ya kalau salah ya, membuang rencek-rencek itu ke sungai, dilarang itu. Mengapa? Karena ada pemargi di petang gitu. Untuk membuktikan gimana? Ya kamu harus tidur di sini selama 7 hari, pasti ketemu dah orang yang lewat gitu dia. Saya takut. Tapi secara skala, kalau itu kita membuang, misalnya kayu-kayu itu ke sungai atau ke lembah, nanti airnya akan mengalir kemana-mana, tidak pada lembah itu akan menyebabkan banjiran, termasuk juga akan menyebabkan longsor begitu, termasuk juga semer. Kalau kita di Pendawa itu ada semer gitu ya, kalau kita tutup airnya bisa hilang, bisa tembus ke tempat lain, atau kadang-kadang sudah kapok istilahnya di sana, ide bertarin yang begini ini bendu. Oleh karena itu harus ngulapin enggak Pak? Atau juga dengan ngersikin, dibuatkan upacara supaya air itu kembali tuntun. Ide sedang bertaring Wisnu itu laku-laku yang di Pendawa. Kalau saya pernah kejadian juga, saya motong kayu kecil, kayu ini sebesar pohon kelapa, sudah dari kakek saya sudah ada dan kelihatannya tidak bagus. Saya potong, saya sakit, saya cari dokter berkali-kali tidak hilang-hilang. Ada teman yang mimpi, lalu saya cari dukun, katanya di tempat itu ada yang menempati. Oleh karena itu ada upacara ngulian bebelan. Jadi saya mengembalikan itu, baru saya sanggupi sudah hilang sakit saya. Dan namanya upacara ngulian bebelan, saya mengembalikan dengan binatang, juga alat-alat dapur, juga alat-alat seperti beras dan sebagainya, saya harus bawa ke sana untuk mengembalikan milik yang di sana. Nah itu lelaku itu masih berlaku di Pendawa, dan baru-baru ini aja saya lakukan itu. Silakan. Ya, ampun dah. Belum, lagi sedikit. Ya. Jadi ritual khusus itu misalnya tumpak uduh tetap di Pendawa dilakukan. Ngersikin sumber air itu, menyucikan air ya. Jadi lingkungan ada tempat itu masih di sana
Nguliang Bebelang yang seperti saya tadi katakan, Mapagiah itu ada. Jadi kalau kita membuat misalnya nyambung pipa atau kita juga membersihkan kelabah itu, kita harus Mapagiah, Nunasyeh kalau terjadi katakan lama tidak ada hujan. Dan upacara Namdam Ibu Pertiwi yang sudah saya sampaikan tadi, termasuk juga ada Muje Binih, bukan Muje. Ini Pak Sugi yang meluruskan saya. Muje memang ada, Muje Binih itu berarti membagikan benih kepada masyarakat untuk ditanam di kebun gitu. Dan upacara nyenukin itu secara niskala membersihkan kolam-kolam yang ada dengan perwakilan yang ada di Pura Desa dan di Pura Telaga Maja dan di Pura Kayan Desa, yaitu di Tirta Bima, dan menggunakan ritual-ritual lain. Kami juga terus terang aja kijang itu kami masih menggunakan kijang dan juga kelsih itu. Kalau itu tidak ada, ritual kami tidak jalan. Dan menurut pandangan orang Pedawa, kalau untuk ritual saja tidak dimakan oleh kerama, diburu, tidak akan kekurangan saya rasa. Demikian. Lagi sedikit. Ya. Nah ini, sekarang kami sedang mempelajari kuburan sebagai konsep daripada konsep pelestarian lingkungan. Di kuburan Pedawa itu lebarnya, luasnya itu 6,5 hektar. Di Pedawa tidak ada biaya bakar, yang ada biaya tanam. Nah, tradisi menanam di kuburan itu biasanya setelah 3 hari orang-orang akan membawa kayu seperti bingin atau kayu apa saja ditanam sebagai pingat bahwa dia itu pernah menanam, ini tandanya, tanda daripada orang itu meninggal. Oh ini Yano yang nanam, keluarganya dini mati, begitu dia. Jadi kami berturut-turut menengok dia itu ke kuburan. Maka kuburan kami agak seperti hutan gitu jadinya. Dan dulu pernah dipakai kebun nyakitin, makanya kembali lagi seperti dulu. Pernah juga terus terang aja kami menyimpan dari itu karena pengaruh zaman, sekarang sudah mulai dikembalikan kepada tradisi lama. Silakan Bu. Demikian laku yang ada di desa kami, dan mohon maaf kalau ada nanti dalam diskusi kita perdalam, tapi mohon maaf kita saling isi mengisi saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Yan. Tangan dulu. Oke. Luar biasa Pak Yan. Pengetahuan terhadap Desa Pedawa terkait dengan pembahasan yang teman-teman mungkin perhatikan tadi, menitik beratkan pada lelaku budaya yang sangat erat dengan kaitannya terhadap peradaban, yakni dengan penggunaan air, penggunaan tumbuhan, bahkan beberapa hewan-hewan suci di perkara masuk tadi klesih itu terenggiling Pak Yan ya? Terenggiling ya. Itu mungkin langka sekali di Bali makanya. Baik, teman-teman, perlu diketahui bahwasanya Pedawa dan Tenganan Pringgesingan adalah Bali Aga atau Bali Aga ya, yang merupakan representatif peradaban merawat yang Ibu Pertiwi, di mana masih konsisten bergerak di bidang pemertahanan kebudayaannya, baik secara ritual, skala maupun budaya secara skala maupun skalanya. Selanjutnya, ini ada orang tua baru dari Tenganan yang akan membicarakan bagaimana dia merawat buminya berdasarkan tingkah laku, baik secara budaya maupun ritual-ritual di Tenganan, secara 3 tahun penuh, gitu kira-kiranya dia ya. Bisa ya? Ada waktu. Oke, baik. Kita berikan waktu kepada Bapak Rio Widayana. Silakan. Sebelumnya, presentasinya. Baik, sebelum saya memulai memaparkan materi yang akan dipaparkan ini, langkah baiknya saya akan memulainya dengan menjadi umat Om Swastiastu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, saya setelah ini akan memaparkan presentasi tentang merawat ibu bumi, itu keberlangsungan peradaban versi Desa Tenganan gitu. Karena tadi kan sudah dipaparkan dari versi Desa Pedawa. Coba di next. Jadi ini sedikit profil dari saya sendiri, dan seperti yang sudah diperkenalkan tadi oleh Pak Nengan Juliawan, saya adalah orang yang lahir dan besar di Desa Tenganan, kemudian menjadi anggota komunitas Somo Tenganan, di mana komunitas Somo Tenganan itu merupakan komunitas pemuda, karena dulu saya masih pemuda, jadi ikut komunitas Somo Tenganan dan bergerak di
bidang lingkungan, utamanya di Desa Tenganan. Kemudian di tahun 2016 saya lulus dari Institut Seni Indonesia Denpasar, dan setelah itu saya memutuskan untuk kembali ke Desa Tenganan, tempat kelahiran saya, dan menetap sampai hari ini di Desa Tenganan. Mungkin itu sedikit perkenalan singkat dari saya, bisa di next. Nah, terkait dengan materi yang tadi judul yang sudah diperlihatkan, saya ingin mengutip definisi dari peradaban itu sendiri, di mana menurut Wikipedia, peradaban itu adalah memiliki berbagai arti, erat kaitannya dengan perkembangan manusia. Seringkali istilah ini merujuk pada suatu masyarakat yang kompleks, dicirikan oleh praktik dalam pertanian, hasil karya, dan pemukiman. Kemudian dari Kuncharaningrat menjelaskan bahwa bagian dari unsur kebudayaan yang halus, maju dan indah seperti kesenian, ilmu pengetahuan, adat sopan santun, kepandaian menulis, organisasi kenegaraan, kebudayaan yang memiliki sistem teknologi. Mungkin itu sedikit informasi tentang definisi peradaban. Bisa di next. Nah, mengacu pada peradaban itu sendiri, karena kalau jujur saya sendiri dengan usia saya yang masih baru 30 tahun, membicarakan tentang peradaban rasanya kurang berkompeten gitu. Mengingat pengalaman saya yang masih sangat amat terbatas. Nah, namun di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan informasi tentang bagaimana peradaban di tanah kelahiran saya, yaitu di Desa Adat Tenganan Pegeringsingan. Karena menurut para ahli sejarah itu mengatakan bahwa Tenganan ini merupakan peradaban tua, karena dilihat dari tempat pemujaan, bentuk pemujaan dan sebagainya, Tenganan ini digolongkan sebagai peradaban tua gitu. Contohnya Pelinggih, kalau di Bali sendiri Pelinggih itu biasanya bentuknya dinamis, namun di Tenganan Pelinggih itu bentuknya hanya tumpukan batu gitu. Dan dari situ banyak yang mengatakan bahwa Tenganan ini peradaban tua gitu. Next. Nah, kalau mendengar kata Tenganan sendiri mungkin ada beberapa yang udah pernah dengar, dan biasanya itu akan dikaitkan dengan upacara ini. Jadi ini merupakan salah satu upacara yang lumayan dikenal di masyarakat, di mana ini merupakan upacara Perang Pandan yang ada di Desa Tenganan. Jadi Perang Pandan ini adalah di mana sebuah upacara, jadi dua orang pemuda itu mereka akan melakukan perang menggunakan daun pandan berduri sampai meneteskan darah, dan itu merupakan bagian dari upacara. Kemudian next. Nah, ini juga salah satu karya kerajinan di Desa Tenganan, yaitu kain geringsing. Jadi ya mungkin kain geringsing sekarang juga sudah mulai lumayan dikenal ya. Selain karena memang keunikannya, juga karena memang kain geringsing ini sangat erat kaitannya dengan Desa Tenganan, sehingga Tenganan sendiri sebenarnya nama lengkapnya itu Tenganan Pegeringsingan gitu. Nama kain geringsing ini disematkan di nama Tenganan itu karena kain geringsing ini sangat amat begitu disakralkan dan memiliki nilai yang tinggi gitu bagi warga Desa Tenganan. Next. Nah, terkait letak atau lokasi, jadi Tenganan sendiri itu terletak di bagian timur Pulau Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem, Kecamatan Manggis. Jadi dari Bandara Ngurah Rai itu memerlukan waktu sekitar 1,5 jam untuk mencapai Desa Tenganan. Next. Nah, untuk luas wilayah adat sendiri, jadi total wilayah Desa Tenganan itu ada 917,200 hektar, di mana itu terbagi dalam 3 golongan atau tiga area. Jadi area sawah seluas 255, sekian hektar, hutan dan tegalan sekitar 591 hektar, sisanya itu adalah pemukiman dan fasilitas sosial 70,32 hektar. Jadi itu tadi bisa di next. Nah, ini merupakan visualisasi dari wilayah-wilayah tersebut. Jadi yang paling atas itu merupakan sawah, dan yang di tengah itu hutan, kemudian yang paling bawah itu adalah pemukiman. Di Tenganan sendiri terkait wilayah, jadi Tenganan memiliki hukum adat tertulis di dalam sebuah lontar yang disebut Awi-Gawi, di mana wilayah Desa Tenganan yang luasnya 917 hektar itu dilarang untuk diperjualbelikan ataupun juga digadai gitu.
Nah, selain larangan tersebut, di Awik juga tertulis bahwa warga desa sangat dilarang untuk mengalih fungsikan lahan. Jadi lahan dengan luas-luasannya tadi itu tetap hingga hari ini gitu. Karena di Tenganan sendiri hutan dilarang untuk dialihfungsikan sebagai sawah, begitu juga sawah dilarang dialihfungsikan sebagai hutan atau apapun gitu. Nah, mungkin itu sedikit pembukaan di mana keterkaitan nanti yang akan saya jelaskan lebih jauh mengenai merawat bumi dan peradaban sendiri. Next. Nah, setelah luas wilayah, jadi di Tenganan terkait jumlah penduduk itu terbagi atas 3 golongan. Jadi ada yang golongan 1 itu namanya Krama Adat, itu jumlahnya 28 KK. Kemudian Krama Gumi Pulangan itu jumlahnya 70 KK. Jadi Krama Adat dan Krama Gumi Pulangan ini merupakan 2 golongan yang memang asli Tenganan. Dalam hal ini memang mengikuti adat istiadat Tenganan dan sebagainya. Ini yang dua ini yang golongan intinya gitu. Kemudian ada satu golongan lagi, golongan 3 itu namanya Gumi Pemaksan. Jadi Gumi Pemaksan ini adalah warga yang leluhurnya berasal dari luar desa Tenganan, namun dari dulu tinggal dan menetap di wilayah desa Tenganan Pegeringsingan. Itu jumlahnya 220 KK. Jadi kalau dari rasio warga yang datang atau warga yang dari luar yang menetap di desa Tenganan itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada warga asli desa Tenganannya itu, dari luasan tempat luas wilayah desa Tenganan tadi. Next. Nah, ini 2 foto ini adalah foto kalau yang di bawah itu merupakan Gumi Pemaksan atau yang leluhurnya dari luar tapi tinggal di desa Tenganan. Kemudian yang di atas itu adalah Gumi Pulangan. Nah, jadi itu adalah warga Tenganan pada umumnya gitu. Kemudian next. Nah, ini adalah golongan satunya. Jadi ini adalah Krama Adat di desa Tenganan. Nah, kenapa Krama Adat ini berada di golongan 1? Karena syarat untuk menjadi Krama Adat ini adalah pasangan suami istri yang sama-sama dari Tenganan. Nah, kalau Krama Gumi Pulangan tadi itu adalah warga Tenganan selain Krama Adat. Jadi mereka yang lakinya dari Tenganan kemudian istrinya dari luar itu masuknya ke Gumi Pulangan. Juga mantan Krama Adat itu masuknya ke Gumi Pulangan. Jadi ada 2 golongan inti. Dan inilah golongan inti pertamanya gitu. Dan sekarang untuk Krama Adat sendiri itu jumlahnya ada 28 KK. Dan terkait tugas atau hak dan kewajiban itu mereka berbeda dengan golongan-golongan yang lain. Karena Krama Adat inilah yang menjalankan segala hal yang berhubungan dengan adat. Terkait itu hukum adat, upacara adat, ritual adat, apapun yang berhubungan dengan adat itu dijalankan oleh Krama Adat ini. Jadi Krama Adat inilah yang menjalankan sistem pemerintahan adat di desa Tenganan gitu. Mereka yang ibaratnya menjadi aparatur desa kalau di desa Tenganan gitu. Next. Nah, ada 2 golongan lagi. Jadi ini adalah golongan pemuda. Yang di atas itu adalah Truna dan yang di bawah itu adalah Dahe. Jadi Truna itu pemuda dan Dahe itu pemudi di desa Tenganan Pegeringsingan. Jadi pemuda dan pemudi di desa Tenganan itu mereka sudah punya organisasinya masing-masing, di mana di organisasi tersebut mereka belajar tentang bagaimana adat istiadat ritual di desa Tenganan gitu. Sehingga nanti ketika mereka menikah, mereka akan ada di posisi Krama Adat dan bisa menjalankan itu gitu. Itu sebabnya kenapa syarat di desa Tenganan mengharuskan mereka yang akan jadi Krama Adat itu adalah warga sama-sama dari Tenganan, karena di Tenganan sendiri generasi muda itu sudah dibentuk dari sejak dini gitu untuk belajar dan ya secara umum menjadi orang Tenganan yang nantinya ketika mereka menikah mereka bisa menjalankan dan mewariskan kembali apa yang mereka warisi gitu. Next. Nah, bagaimana keterkaitan dengan peradaban? Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan tentang 2, jadi wilayah dan warganya, masyarakatnya. Jadi keterkaitan dengan peradaban itu sendiri ada satu aspek lagi yang
saya lihat di Desa Tenganan itu sangat amat penting itu bisa di next. Jadi ritual. Nah, ritual inilah yang menghubungkan antara manusia dan lingkungannya gitu. Kalau di Desa Tenganan Pegeringsingan sendiri. Kenapa? Karena ritual itu sendiri sama seperti yang sudah dijelaskan Bapak Sukrate dari Bedawe yang sempat mengatakan kalau tidak ada ini maka upacara tidak jalan. Nah, itu juga berlaku di Desa Tenganan karena di Tenganan sendiri upacara-upacara itu menggunakan begitu banyak sarana dan sarana-sarana itu berasal dari wilayah atau alam lingkungannya gitu. Itu yang menjadikan keterkaitan antara lingkungan dan upacara itu sangat erat gitu. Dan keeratannya itu tadi akan saya jelaskan lebih lanjut, bisa di next. Nah, jadi di Tenganan kalau kita berbicara soal upacara itu ada 192, sebenarnya bukan upacara, jadi 192 ini adalah hari. Jadi dalam satu hari itu ada sekitar lebih dari satu. Jadi ada yang satu hari itu upacaranya ada 4, bahkan ada 5. Jadi 192 hari dalam satu tahun itu didedikasikan untuk berupacara oleh warga Tenganan. Jadi kalau dikalkulasi ini sudah 50% lebih sebenarnya waktu hidup orang warga Tenganan didedikasikan untuk upacara. Itu sebabnya upacara di Tenganan sendiri itu yang sama seperti halnya di desa tua pada umumnya merupakan hal yang sangat amat penting gitu, dan menjadi hal yang diprioritaskan. Next. Nah, ini merupakan sedikit sedikit gambaran bagaimana ritual-ritual yang ada di Tenganan gitu. Dan ritual-ritual ini sebagian besar itu dilakukan oleh Krama Desa atau golongan 1 tadi. Itu yang secara porsi itu sudah hampir 90% itu mereka yang melakukan upacara-upacara tersebut gitu. Dan ya seperti yang sempat saya bilang tadi, kalau semua keperluan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam setiap upacara yang ada di Desa Tenganan itu diperoleh dari wilayah Desa Tenganan itu sendiri gitu. Next. Nah, salah satunya ini. Jadi dari sekian banyak upacara itu tadi, ini merupakan salah satu upacara yang mungkin bisa yang menarik gitu dengan keterkaitan dengan tema hari ini. Jadi ini merupakan upacara tanggung-tanggungan yang dilaksanakan di bulan ke-10 menurut kalender Desa Tenganan. Nah, dalam upacara tanggung-tanggungan, Krama Desa tadi itu yang memikul padi, itu mereka akan memikul ikatan padi beserta ikatan dedaunan. Jadi ikatan padi dan dedaunan ini nanti akan dibawa ke pura dan kemudian akan dipersembahkan di pura itu sendiri. Gitu. Nah, yang menarik dari itu adalah dalam satu ikatan daun itu terdapat 16 jenis daun. Jadi 16 jenis daun itu diikat menjadi satu, kemudian diikat bersama dengan padi baru diarak setiap tahun. Jadi secara tidak langsung itu karena upacara menjadi hal yang diprioritaskan. Jadi secara tidak langsung warga itu mereka akan melestarikan tanaman-tanaman tersebut gitu. Dan kelestarian tanaman tersebut itu sangat amat penting karena selain sebagai upacara juga ya kita sendiri tahu bahwa keberagaman atau kelestarian tanaman di lingkungan itu merupakan hal yang penting gitu. Next. Nah, ini juga. Jadi ini merupakan salah satu bagian dari upacara juga, dan bisa kita lihat di sana itu warga Tenganan itu menggunakan udang sebagai sarana upacara. Jadi bukan hanya udang, di Tenganan juga menggunakan capung, jangkrik, kemudian apa istilahnya balang. Itu juga serangga-serangga itu juga merupakan sarana penting gitu yang harus ada dan menjadi bagian dari upacara di Desa Tenganan. Dan saya sendiri melihat keberagaman sarana yang warga Tenganan gunakan itu membuat saya berpikir bahwa upacara itu menjadi kunci atau menjadi hal yang mengikat manusia bagaimana ia memperlakukan alamnya gitu. Contoh seperti capung tadi, ketika capung itu digunakan sebagai sarana upacara, jadi kan
capung itu kan merupakan indikator air dan udara bersih gitu, dan ketika capung itu masih tetap bisa kita lihat di lingkungan kita sendiri, itu secara tidak langsung menunjukkan bahwa lingkungan kita itu merupakan lingkungan yang sehat gitu. Dan sampai hari ini ya puji Tuhan Tenganan masih tetap bisa melakukan upacara-upacaranya beserta dengan sarana-sarananya tersebut gitu. Next. Nah, ini jadi merangkum yang saya jelaskan tadi, lingkungan, manusia, dan upacara itu merupakan hal yang vital gitu di Tenganan. Bagaimana Desa Tenganan menjalankan atau ya menjalankan peradabannya hingga hari ini masih kita bisa lihat gitu. Next. Nah, jadi ini merupakan salah satu gambaran juga. Jadi di Tenganan ada sebuah ayunan, di mana ayunan ini juga digunakan sebagai sarana upacara, dan ayunan ini menurut orang tua gitu memvisualisasikan bagaimana keberlangsungan segala hal dalam artian peradaban yang akan selalu berputar gitu. Dan bisa di next. Nah, jadi tadi kan hal-hal yang sekiranya menjadi poin positif gitu di Tenganan Kuringsingan. Namun ya sama halnya desa-desa lain, Tenganan juga memiliki poin negatif, di mana sebenarnya bukan poin negatif, tapi ini saya lihat sebagai sebuah tantangan yang kedepannya menjadi PR bagi warga desa untuk bisa dipecahkan gitu. Salah satunya mungkin teman-teman mengalami juga di daerah masing-masing, itu masalah sampah. Nah, begitu megahnya upacara-upacara di Desa Tenganan yang dilakukan warganya setiap tahun itu rasanya kurang elok ketika dibarengi dengan perilaku membuang sampah yang sampai hari ini masih belum diatur gitu. Karena ya kita akan bertanya ke diri sendiri juga, untuk apa sebegitu memuliakan alam kalau kita sendiri masih berlaku seperti ini kepada alam gitu. Kemudian next. Nah, ini juga salah satu masalah di mana warga Tenganan hari ini sama halnya warga-warga di desa lain yang menghadapi gelombang modernisasi, di mana generasi muda di Desa Tenganan itu secara tidak langsung dan mau tidak mau memang terpapar modernisasi, salah satunya pengaruh handphone. Jadi ini juga bagi saya sendiri merupakan hal yang mengkhawatirkan, karena saya merupakan orang yang lahir di generasi di mana waktu saya kecil itu tidak ada handphone gitu. Bukannya tidak ada, tapi susah diakses. Nah, kemudahan mengakses handphone hari ini membuat generasi muda desa, beberapa generasi muda itu agak susah mengkonsumsi informasi yang harusnya ada di desa gitu, karena waktu, perhatian, dan pikirannya sekarang sudah lebih besar terfokus ke informasi-informasi yang ditampilkan di handphone, yang dalam hal ini mungkin informasi yang ada jauh di sana gitu, bukan yang ada di dekat desa. Nah, kedepannya juga mungkin ini akan menjadi sumber masalah gitu, karena di Tenganan hal-hal yang harusnya dikonsumsi oleh warganya itu menjadi kewajiban untuk diwariskan kembali. Namun ketika informasi yang dikonsumsi ini tidak banyak, yang ditakutkan adalah kedepannya informasi-informasi yang harusnya diwariskan ini menjadi semakin punah. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah juga di Desa Tenganan, di mana ketika berupacara, tidak di semua upacara, tapi di beberapa upacara, karena warga memiliki persepsi atau pemikiran mereka ingin mempersembahkan yang terbaik untuk sarana upacara mereka, semuanya ditebus dengan uang. Dalam hal ini
buah-buah yang mereka persembahkan sebagai Banten itu mereka beli di toko-toko buah di luar desa gitu, yang sebenarnya tidak salah, namun ketika hal ini dilakukan itu membuat buah-buah lokal yang ada di desa itu tidak bernilai gitu. Dan ketika buah-buah yang ada di desa tidak memiliki nilai, itu sama halnya warga Tenganan tidak kurang mengapresiasi apa yang ada di sekitarnya gitu, karena ya mungkin kelihatannya sepele, cuman saya sendiri melihat karena saya sering melihat warga yang melakukan ritual itu, saya melihat hal tersebut sebagai bentuk terima kasih manusia kepada alam dalam hal ini, karena alam sudah memberikan segalanya untuk manusia gitu. Entah itu makanan, bangunan, bahkan pakaian pun sebenarnya diberikan oleh alam. Nah, bentuk terima kasih tersebut kan alangkah baiknya ketika hal itu adalah apa yang sudah diberikan gitu, seperti alam memberikan buah dan buah itu yang diberikan kembali kepada alam. Nah, ketika buah itu diganti gitu dengan buah yang tidak ada di alam tersebut, itu juga akan menjadi sebuah masalah juga gitu, karena ya nanti ke depannya buah-buah yang harusnya ada di desa itu lama-kelamaan akan menjadi punah juga, dan itu juga akan mengkhawatirkan untuk peradaban ke depannya. Next. Nah, ini merupakan foto. Jadi kalau di Tenganan ini namanya bungan base, dan bungan base ini menurut orang tua merupakan simbol kehidupan, di mana di dalam bungan base terdapat bunga, patung manusia dan hewan, salah satunya kupu-kupu gitu. Dan ya foto ini juga sebenarnya saya gunakan sebagai penutup dalam presentasi atau diskusi yang saya berikan hari ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi. Kalau ngomongin Tenganan, menurut saya itu adalah tempat istimewa bagi saya pertama, karena S1 S2 saya tamat di sana. Terima kasih Tenganan. Itu teman-teman. Menurut Gores juga pernah bicara di bukunya di Teman Bali yang mengajukan bahwasanya Tenganan tersebut patriarkal, komunalistis, di mana kepemilikan lahan atau lingkungan tersebut itu diatur oleh desa dan menjadi milik desa sepenuhnya, hanya dibagi dalam part-part untuk setiap orangnya, gitu. Dan Tenganan sudah dikatakan oleh Guru barusan bahwasanya secara 50% di awiknya juga membicarakan tentang lingkungan, dan di mana merawat ibu bumi itu sudah diatur dalam aturan-aturan mereka. Namun seperti kata Bapak Rio barusan juga, di antara kemegahan aturan mereka dan konservasi mereka menjaga lingkungan, selalu juga ada masalah-masalah umum atau masalah sosial seperti di desa lain terkait dengan sampah dan penggunaan import segala macam. Contoh kayak kita Mani, Rio, kita Mani kan penghasil jeruk terbesar ya. Mungkin teman saya dari Bangli itu lebih paham. Tapi di sana orang Bantenan dia beli anggur dari sini, tidak menggunakan jeruk, itu tidak salah. Cuman itu menjadi sebuah paradoks dalam kehidupan. Kita ngolah hasil alam, kenapa kita menggunakan hasil yang lain? Tapi sisi lain kita mengatakan kita berritual ini untuk melestarikan alam atau dengan merawat bumi. Nah, teman-teman, menarik sepertinya kita akan berdiskusi. Silakan bagi siapapun untuk bertanya atau sharing pendapat, silakan. Waktu saya berikan. Oke. 40 menit masih panjang untuk kita. Silakan. Oman, Suko. Oke. Silakan Oman. Coba. Sebelumnya Swastiastu, terima kasih Segi dari Daud, mungkin kemudian dari Tenganan ya. Saya sangat sangat taat sekali mendengar apa yang disampaikan tadi. Kok rasanya ini kita diajak kembali ke masa lampau orang Bali yang memang seharusnya bahwa begitulah orang Bali bagaimana mempertahankan alamnya. Nah, saya
saya menarik ada beberapa hal yang mungkin saya ingin mendapatkan informasi lebih berkaitan dengan pertama tadi di Tenganan kan bagaimana menjaga kawasan sampai hari ini masih tetap bertahan. Terus kalau ada orang yang menikah lagi terus bikin rumah lagi di mana gitu. Nah termasuk yang di Bedawi kira-kira ada nggak regulasi yang mengatur untuk tidak menjual tanah gitu? Karena sumber-sumber air tadi itu kan banyak sekali dari 11 air jenis-jenis airnya. Tentu kalau nanti sumber air atau tanahnya yang menjadi sumber air milik orang barat yang sudah tidak boleh lagi diambil gimana? Kan itu menjadi persoalan sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan saya tertarik dengan Setre jadi tempat konservasi itu ya. Jadi kalau ini saya cari di internet tadi ternyata yang di Italia itu kan bagaimana membuat kapsula mundi. Kapsula mundi itu bagaimana orang Italia atau orang Barat sudah mulai berpikir bahwa ketika membuat kuburan ini tidak menggunakan batu nisan, tetapi menggunakan sejenis teknologi tabung. Orang memasukkan di sana terus di atas ditanami pohon. Oh, mirip. Jangan-jangan orang Italia itu sudah pernah ke Bedawi gitu. Sudah pernah ke Bedawi gitu. Ini kan ini bagaimana nanti mungkin ini perlu dipromosikan lagi lebih luas ya, karena ternyata orang Italia Mare Mekena kita sudah lakukan. Ya. Ini jauh lebih luar biasa sebenarnya. Itu saja sih dua hal ya yang menarik, tetapi secara prinsip sebenarnya apa yang dilakukan oleh leluhur kita itu semua berbicara tentang lingkungan. Ya, jadi agama Bali, agama Hindu itu sebenarnya kan berbicara tentang upaya pelestarian lingkungan. Makanya semua tadi proses itu, ini kok kayak ada pasal-pasal ya yang mempertemukan bahwa, nah hanya saja memang kendalanya sekarang generasi muda kita itu tidak memahami esensi. Mereka hanya melakukan proses ritualnya tanpa diimbangi dengan hal-hal yang sifatnya secara filosofi ya. Dan di mana-mana sampah itu juga sama. Di mana-mana sampah itu menjadi kendala. Karena dulu tidak ada plastik, namun jangan down itu ya. Tapi sekarang dengan adanya plastik ini dibawa kemana? Kita belum siap menerima kemajuan itu. Terima kasih, mungkin itu saja urun rembuk saya. Terima kasih Pak Nyoman Suko Ardiasa, salah satu penggiat sastra dan budaya di Buleleng. Minat yang lainnya? Guru Sugi? Oke, Pak Dharma Putra. Terima kasih. Silakan. Pertanyaannya sudah kepada Bapak Oyan Sukrata. Ya. Pertama, saya tidak ingin tanya soal lingkungannya, saya ingin tanya soal manusianya. Yang pertama itu Jero Balian disebut di situ, atau beliau ini berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada tidak catatan misalkan dalam komentar atau prasasti Bali kuno, atau bagaimana cara menyampaikan ini kepada generasi selanjutnya soal tradisi ini? Kalau saya lihat atau dengar dari sekilas kan sangat menarik, tapi menjelimet juga ada banyak hal yang harus diingatkan, apalagi dalam beberapa menit itu. Jadi saya miss sama sekali, tapi mungkin bisa ada catatan yang bisa dibaca. Saya kurang tahu apakah sudah ada studi itu, mungkin nanti studi yang bisa menceritakan soal itu. Kemudian kepada Rio Wedayana. Rio. Oke, saya kaget mendengar nama beliau. Rio Barat Wedayana. Oke, siap. Lahirnya di Brasil lah ini. Lahirnya di Brasil. Oke. Rio, saya hanya pernah sekali saja ke Tenganan. Jadi saya sangat menarik soal ini. Pertama, hanya satu saja pertanyaan saya tentang konstruksi birokrasi. Yang pertama itu Krama Adat. Jadi kalau tidak salah saya serap tadi, Krama Adat itu terdiri atau yang bisa masuk di situ adalah orang asli Tenganan. Ya, suami istri yang sama-sama dari Tenganan. Kalau tidak, berarti beliau itu tidak masuk ke situ. Iya, masuknya ke golongan 2 jadi. Oke, golongan 2. Itu artinya ada peluang bahwa di golongan 1 itu jumlahnya akan berkurang, bukan 22 orang. Betul. Apakah itu terjadi selama ini? Karena cinta kan tidak bisa. Sebentar jawab.
Pak Rio kira-kira ngambilnya kemana? Nah, saya tidak mau masuk. Dia konservatif. Saya penasaran saja dengan mungkin bisa tolong dijelaskan. Terima kasih Di Darmo, luar biasa. Cukup buat dulu, ntar kita lanjut lagi ya biar tidak miss nanti. Dari Pak Nyoman Suko ini menarik sekali, di mana menjaga kawasan tersebut di Tenganan dan juga Pedawa terkait dengan sumber airnya. Lalu mungkin itu dulu ya, kelihatan langsung nyambungnya Pak Yan ya dan Rio ya. Sekarang dijawab nih. Mungkin dari Pak Yan Dimun, ingat pertanyaan dengan Pak Nyoman Suko dan Darmo Putro terkait dengan juru balian ya. Juru balian nih. Dari- Soal regulasi ya, tidak menjual tanah. Ya, ya. Kalau di Pedawa, terus terang saja selama ini kami tidak seperti di Tenganan. Kalau di Tenganan, kalau tidak salah, maaf nanti diluruskan, itu tanahnya milik desa semua, kalau tidak salah. Kalau di Pedawa tidak, itu semua milik perorangan. Satu-satunya desa tua yang tidak punya pelabe adalah Pedawa. Sidetape, Cempage, Tiga Wase itu ratusan tanahnya, kaya mereka. Kalau kami tidak. Nah dalam hal ini dilema kami sendiri termasuk dilema. Kami perlu duit, punya tanah sedikit gitu. Sedangkan kalau kami pertahankan, kami dalam kedesak, maka di Pedawa dia mengambil langkah agak berbeda. Baru digagas di dalam tata ruang. Ada kawasan-kawasan tertentu bisa diperjualbelikan. Ada kawasan tertentu tidak boleh mendirikan hotel atau apa-apa itu. Itu sedang digagas dan sedang kami garap, termasuk kami juga terlibat di dalamnya di dalam Pasraman. Sebab melarang 100% kami juga kewalahan. Sudah selesai mereka berhitung di notaris, baru dikasih tahu kami. Dan kami juga pernah ketemu dengan dari Majelis Madi apa namanya yang di pusat itu ya. Sebab aturan gubernur yang turun ke bawah itu menurut kami di Pedawa tidak disosialisasikan dengan baik. Kan katanya karang yang ada di Bali ini kan milik desa adat. Tetapi desa adat kadang-kadang diabaikan. Sudah ada SK pembuatan penginapan. Ini kami oleh karena itu saya memohon waktu ini supaya desa dinas dan desa adat dikasih penjelasan sejauh mana menjadi wewenang. Jangan sampai gara-gara itu kita bentrok dengan desa dinas. Kami hampir bentrok. Desa adat karena itu kan sudah ya. Iya, dan maksudnya lebih dikerucutkan terkait dengan sumber airnya. Nah kan begitu. Oleh karena itu kami agak susah ini. Tetapi kami juga sudah membuat aturan kalau ada sumber air jarak siapapun punya tanah itu tidak boleh ditanami. Sudah ada pernah kejadian. Jadi ada misalnya sumber mata air di atasnya itu milik orang luar negeri Pak. Jadi orang luar negeri itu membeli tanah untuk hotel. Ya kami terpaksa peringatan tidak Banjar Riak turun, dilarang sekian meter dari sumber mata air, kami dengan kayoman dan juga masyarakat menanami itu gitu. Itu cara saya. Setra menjadi konservasi alam itu sudah karena ada 6,5 hektar ya. Kami tidak boleh membuat gegumuk yang permanen. Tidak boleh membuat Pak? Nisan. Nisan tidak boleh kami. Kami memang begitu 3 hari sudah selesai. Tetapi kayu-kayunya ini masih. Di sana juga mungkin perlu saya sampaikan sedikit, ada yang namanya semedosen, dosen. Itu bukan semedosen, dosen. Di sana ada dosen dulu. Itu jadi orang-orang dosa ya. Dulu bukan dosen. Jadi orang-orang Pedawa mengantisipasi kalau ada orang dari luar desa meninggal, kan sekarang kan diserahkan pada pemerintah ya Pak ya. Itu dikasih. Jangan sampai iragenya mau balik sampai ngutang anak kalau dia mau tanam di sini gitu. Tapi dengan aturan orang Pedawa gitu. Itu masalah setra. Jadi memang tetap menanam. Pernah dirombak untuk kebun nyakitin. Terus terang aja Bapak, Ibu, kami hampir setiap rapat bentrok itu. Jadi adalah mimpi balian desa dan sebagainya. Coba ini kembalikan setra ini jadi setra betul-betul seperti dulu. Sudah dilakukan dari 8 tahun yang lalu. Dan ini balian laki apa perempuan itu bisa laki bisa perempuan. Itu tergantung dari pemuus. Jadi di sana kan adanya namanya nedunang priang.
untuk mencari balian itu dari sana. Tapi balian itu akan diuji pada waktu motong kijang. Kalau dia masih hidup dalam 6 bulan berarti dia benar. Tapi kalau dia tidak benar ya 6 bulannya harus tamat wilayahnya gitu. Yang sudah begitu, tapi mudah-mudahan yang akan datang tidak begitu. Adakah lontar atau catatan sampai hari ini tentang lelaku di Pedawe itu? Kami belum menemukan. Tapi nama Pedawe tercantum di dalam Pabancangah Pasaka Islam ada. Nah, tentang apa yang seperti di Tenganan Pegeringsingan hampir sama dengan saya. Perilakunya misalnya memakai binatang-binatang itu ada. Kalau upacara sedikit Pak ya, upacara ngangkin tidak ada ikan 11 itu bisa 9 bisa batal. Bekuyuh isin danu, bekidang isin nalas, isin gunung, babi hutan isin alas, lagi ikan teri 2 bebe bajo nika ikan bajo itu isi laut, taluh bebek, lagi daging babi biasa dan udang isin tukad dan nyalian isin danu. Ini harus dilestarikan, dia tidak akan bisa hidup kalau banyak terjadi putas-putasnya maka harus dilestarikan gitu. Nah, demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Yan. Mungkin gimana Pak Nyoman ke Bro? Oke ya. Lanjut ke Rio ya, terkait dengan menjaga kawasan. Nah kebetulan Ki Rio juga sudah menikah dan sedang mencari kawasan untuk dia tinggal. sedang mencari kawasan. Jadi gini, Silakan. terkait pemukiman gitu, di Desa Tenganan. Jadi areal desa seperti yang sudah dijelaskan tadi, sebenarnya seluruh luas areal wilayah tersebut milik desa adat. Nah hal itu juga berlaku di wilayah pemukimannya. Kemudian di Tenganan sendiri terkait wilayah pemukiman itu juga sebenarnya sudah diatur sangat detail, karena rumah di Desa Tenganan tersebut itu hanya sebagai hak pakai, bukan hak milik. Hak guna pakai. Dan ketika ada yang menikah gitu di Desa Tenganan, maka orang yang menikah tersebut berhak untuk memilih lahan di mana mereka akan tinggal. Dan selain lahan, dia juga punya izin khusus. Jadi di Tenganan itu tercantum di awig-awig desa bahwa warga Tenganan dilarang untuk menebang pohon yang masih hidup. Nah, bagi mereka yang baru melakukan pernikahan, mereka mendapatkan izin khusus untuk menebang pohon yang masih hidup secukupnya untuk membangun sebuah rumah. Gitu. Dan sama, rumah sendiri di Desa Tenganan juga diatur, karena mungkin kalau teman-teman yang pernah ke Tenganan pernah melihat langsung bahwa rumah di Tenganan itu secara pola, tata letak itu semuanya sama. Jadi jumlah bangunan, tata letak bangunan dan fungsinya itu semuanya sama. Gitu. Dan terkait dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah hari ini juga sebenarnya itu juga merupakan masalah juga di Desa Tenganan, karena untuk saat ini wilayah pemukiman masih bisa memuat warga di Desa Tenganan, namun kedepannya itu juga dari desa adat sendiri selaku pemegang wewenang tertinggi di Desa Tenganan mau tidak mau harus menyelesaikan atau memikirkan solusi untuk hal tersebut gitu. Entah dengan pemukimannya yang akhirnya diperluas atau bagaimana, itu kembali ke desa adat atau organisasi adat inti itu gitu. Nah, mungkin itu dari pertanyaan tadi. Lanjut ke pertanyaan desa adat itu sendiri. Krama adat. Krama adat. Jadi krama adat di Desa Tenganan atau golongan 1 di Desa Tenganan terkait jumlah itu memang berubah-ubah. Jadi tidak tetap. Hari ini kebetulan 28. Karena saya jadi yang paling bawah dan karena yang paling baru melakukan pernikahan, karena sama halnya di Pedawe. Jadi sistem pemerintahan adat di Desa Tenganan itu menggunakan sistem ulu apat. Jadi senioritas digunakan sebagai tempat untuk kedudukan orang tersebut melakukan tugasnya. Jadi ketika ada yang baru menikah, dia otomatis akan masuk ke posisi yang paling bawah.
Nah, posisi yang paling atas, di mana dalam krama adat itu sudah dibagi posisi-posisinya. Ada yang namanya luanan, bahan duluan atau kliang desa, bahan tebenan, tamalapu dan selanjutnya. Luanan posisi-posisi tersebut yang sudah ditempati, dan mereka yang posisinya di atas, ketika anaknya menikah, dia otomatis akan turun. Jadi di organisasi desa adat itu dilarang untuk menjadi satu organisasi, masuk dalam satu kelompok tersebut dengan orang tua, yang menyebabkan ketika anaknya menikah, si orang tua otomatis turun. Dan ketika si orang tua turun, di mana posisinya kosong, barulah posisi-posisi yang di bawah ini bergerak ke atas gitu. Jadi pergerakan atau perpindahan posisi tersebut itu tidak bisa diprediksikan gitu. Sehingga itu yang membuat posisi kepemimpinan kalau di Desa Tenganan sendiri, jadi di krama adat itu ada posisi pemimpin sebanyak 6 pasang. 6 pasang yang dalam artian bukan hanya laki-lakinya yang menjadi pemimpin, perempuannya juga jadi pemimpin gitu. Kalau di Desa Tenganan, karena hak laki perempuan itu sama. Dan mereka yang duduk di posisi pemimpin, mereka tidak pernah tahu sampai kapan mereka ada di situ, karena pergeseran tersebut ditentukan ketika anaknya menikah, dia otomatis turun, atau pasangannya meninggal. Salah satunya meninggal, karena di organisasi inti krama adat itu harus satu pasang. Dan yang mungkin sedikit yang menarik, ketika baru masuk dalam organisasi inti itu, pasangan tersebut itu harus menentukan nama. Jadi di organisasi krama inti desa, mereka itu memiliki nama baru, yang mana nama tersebut itu mewakilkan laki dan perempuan. Nah, mungkin itu sedikit tentang ininya, penjelasan tentang krama adat tadi. Itu sendiri tadi. Ya kan para Udra. Jadi kalau Rio di Tenganan, di krama desa namanya bukan Rio lagi. Ya, saya punya nama baru lagi di krama adat itu, dan semua anggota juga punya nama. Iya. Ada yang ingin dipertegas? Ya, saya hanya penasaran saja ya. Misalkan, sorry ya kalau ambil dong. Ya. Misalkan Rio, oke lah, istrinya juga dari situ. Ya. Punya anak. Anaknya tidak menikah dengan orang itu. Berarti tidak ada yang mengganti. Tidak ada yang mengganti. Dan itu pernah dan sangat-sangat pernah terjadi. Ya. Berapa paling minimal yang pernah terjadi? Berapa? Mungkin presentase yang menikah sesama orang Tenganan dan menikah keluar Tenganan, mungkin itu yang ingin ditanyakan. Jadi pernikahan keluar desa. Jadi di Tenganan sendiri sebenarnya pernikahan itu diatur di awig-awig desa gitu. Dimana ketika ada pernikahan perempuan di Desa Tenganan yang menikah keluar, itu orang tuanya akan didenda. Seperti itu. Zaman dulu denda tersebut itu jumlahnya 17.000 uang kepeng. Zaman dulu itu bukan denda yang sedikit, cuman kurang lebih segitu. Cuman hari ini uang kepeng tersebut diganti menjadi Rp2.000, yang membuat keadaan di Desa Tenganan juga berubah, karena zaman dulu bagi orang tua ketika anaknya menikah keluar itu merupakan sebuah beban gitu, dan itu yang membuat orang-orang tua zaman dulu di Desa Tenganan itu sangat-sangat melindungi anaknya, atau sangat-sangat mengharapkan anaknya untuk menikah di Tenganan. Namun di tahun 80-an, 90-an dan hari ini itu presentase warga yang menikah keluar atau mengambil keluar itu semakin tinggi. Dan untuk hari ini mungkin sudah mencapai 50% dari jumlah generasi muda yang menikah antar desa atau menikah keluar desa. Kita namakan anaknya tidak bermasalah. Nah, kalau anaknya sendiri, jadi contoh ada laki-laki di Tenganan menikah keluar, dia kan tidak masuk ke krama inti, masuknya ke golongan 2. Nah, walaupun masuk ke golongan 2, ketika pasangan ini memiliki anak, namun anaknya menikah dengan orang Tenganan, itu akan masuk ke golongan 1. Jadi tidak selamanya mereka yang golongan 2, anaknya itu akan jadi golongan 2, tidak.
Jadi syarat untuk masuk ke golongan 1 itu menikah sama-sama orang Tenganan. Dan ketika itu terjadi ya dia otomatis akan masuk ke golongan IKI 1 itu tadi. Kenapa? Ya, saya kira mungkin kalau Pak Bayan lagi ya. Ya, Kalau belum ada catatan mungkin nggak membuat catatan. Promosi ini. Promosi ini. Kami sudah sih kalau soal tulis tangan sudah banyak ya. Dalam artian huruf Latin, tapi kami mencoba nanti dengan huruf Bali dan juga ditulis dalam lontar. Di dalam kegiatan-kegiatan ritual itu kami akan mulai dengan tata lungguh. Ulu apatnya pedawai itu disebut dengan tata lungguh. Dari ulu desa 6 orang seperti yang disampaikan di Tenganan sampai dengan kitab pemiritan itu sudah ada di dalam awik-awik semuanya. Tatanan itu termasuk juga upacara-upacara yang ada di desa gitu. Nah, ini masalahnya disalin di lontar belum, tetapi dalam awik-awik sudah huruf Bali. Hanya belum ini sarannya Pak Sugi yang saya belum laksanakan. Seperti di Tenganan, bagaimana itu supaya berbahasa Pendawa agak sulit. Sampai lebih gampang saya berbahasa Indonesia daripada berbahasa Pendawa asli menerjemahkan awik-awik itu. Susah sekali terus terang aja. Versinya Yudi nanti. Kan di Tenganan juga sudah menggunakan bahasa Tenganan juga ada awiknya. Sudah ditranslate. Kalau awik-awik asli di Tenganan itu pakai bahasa Tenganan. Ya. Saya dapat catatan dari Pak Widi ya. Iya. Oh, almarhum. Ya, almarhum. Oke teman-teman, masih ada 14 menit untuk kita diskusi, kita manfaatkan. Bagaimana? Silakan Dinda. Jadi izin bertanya, kan kalau di Tenganan, kalau tahu itu ada banyak sekali tradisi upacaranya. Nah, kalau cara mengelola sampah sehabis upacara itu bagaimana? Dan juga mengelola lingkungannya seperti sawah dan tegalan itu. Kan manusianya itu kan sibuk dalam acara upacara. Nah, gimana cara siapa yang mengelola lingkungannya itu? Oke. Untuk Bapak Oyan, Sekretariat mungkin ada. Kalau mengelola sampah kalau dalam Bentar, Pak, maksudnya Dinda ada pertanyaan ke Oh, Pak Sekretariat? Itu sama. kita berdua itu. Oh, gitu. Satu pertanyaan untuk dua. Oke, satu orang lagi. siapa namanya Pak? Dinda, Pak. Dinda. Jangan marah-marah. Silakan yang lain. Sekarang saya menunggu statement Pak Sugi sebenarnya Ki. Untuk closing, Pak. Maksudnya apa ini? Iya, saya harus todong ini. Kalau nggak todong nggak mau keluar gitu. Untuk karya. Iya. Saya nggak bikin statement. Terima kasih sudah datang Pak Guru Tiap, Guru Supratu, Pak Supratu dan juga adik saya, kakaknya yang adik saya sebenarnya. Karena senang ada dua sosok yang berbeda usia dan generasi itu yang mungkin saya senang. Biasanya kan yang datang Pak Sadre atau almarhum Pak Widya gitu. Terakhir saya dengan Pak Widya ke Bandung ITB juga menjalankan jalan sama kakaknya. Tentu saya bersyukur nafas kesadaran Tenganan itu masih ada gitu. Dia ada generasi untuk bisa mau berbicara itu. Saya terima kasih sekali ke kehadirannya. Saya memantau juga presentasinya online semacam. Karena kalau kesana biasanya ketemu sama kakaknya atau penulis lontar di pojok dekat rumahnya masih kakeknya juga gitu. Tentu ini saya nggak statement, hanya merasa senang gitu. Hanya saja memang hal-hal ini kan memang tidak pernah menjadi minat banyak orang gitu. Kalau berstatement sudah tidak ya. Saya susah dan juga teman-teman pertama ke sana tahun 95 saya pertama ke sana. Saya diantar oleh Pak Uran Sayur. Jadi tahun berapa lahir? Saya 94. Ya, saya pertama kali ke sana ketika dia lahir. Kurang lebih seperti itu. Tapi saya muda juga seperti itu, baru mulai kuliah. Dan memang saya pikir
Bali itu mesti merujuk pada 2 desa ini ya. Kalau mau jujur yang lain agak rumit kita pelajari, kita pasnya putuskan belajar di sana. Hal-hal yang mungkin bisa diselebrasi, mungkin kalau tradisi tenun dan pewarnaan itu kan sangat menarik di pemertahanan itu. Hampir sekarang sebagian income itu datang dari sana ya, income-nya dari ke dunia luar itu. Itu yang mungkin statement saya, kalau boleh membuat statement. Kalau saya ada istilah one village one product yang bisa menjadi produk unggulannya. Nah, 2 desa ini bertahan karena itu. Saya di rumah saya ada geringsing. Itu memang belinya nenek saya beli dari Patingsingan gitu. Dan dengan biaya yang cukup nilai yang cukup mahal gitu. Jadi trading keluar itu mereka punya produk unggulan. Kenapa mereka bisa bertahan di antara desa-desa yang lain? Demikian juga kalau kita bandingkan dengan Pedawul, itu gula Pedawul itu adalah produk unggulannya yang membuat perdagangan lintas desa itu bisa cukup bertahan, mereka bisa berkompetisi. Ini kan dua komoditas yang sangat spesifik gitu. Ini yang tidak dimiliki desa-desa yang lain, sehingga pecah juga. Ini banyak orang jarang mempertimbangkan, tapi kenapa 2 desa ini punya kekuatan? Karena punya kekuatan produk unggulan yang tidak bisa dikompetisi oleh orang lain. Gitu. Jadi artinya pelajarannya dari 2 desa ini, kalau satu desa ini membangun sekuat Tenganan, mungkin membuat awik-awik dan sebagainya, itu bisa aja. Hari ini di Ketok Palu awik-awik bisa mengadopsi Tenganan, bisa, tapi tidak bisa memprovide atau memberikan garansi stok pangan yang cukup seperti Tenganan. Orang mengatakan Tenganan banyak upacara, ya berapa hektar sekarang Mas Rio? 750 hektar. Berapa sekarang di sana tuh? Sawahnya? 255 hektar. Ya, tapi dengan kebun dan juga hutannya kan lebih 917 hektar. 917 hektar. Mereka punya lumbung sedemikian besar. Kemudian untuk trading keluar, jualan satu geringsing aja 25 juta satu gitu. Terus kemudian bisa 100 juta kalau besar. Jadi ini desa yang memang bisa survive dengan swasembada pangan dan kalau keluar mereka bisa tanda kutip ekspor geringsing zaman dulu. Sampai sekarang juga masih pesanan itu kalau dilayani mungkin capek juga ngurusin itu. Mungkin itu pelajaran yang bisa dipelajari, dan Pedawul kembali punya mereka selain gula, itu mereka punya ulat-ulatan gedek zaman dahulu yang sangat luar biasa besar perannya pada positioning mereka ke pasar street. Nah, kami melakukan barter dengan keluarga di Pedawul. Jadi Galungan, Kuningan mereka berlimpah, dapat income, ada stok pangan yang melimpah. Gula Pedawul terkenal kemana-mana gitu, sampai itu ada unggulan. Karena orang ini refleksi saja buat Bali. Kalau memang mau membuat desa adat itu survive, berarti ada satu hal. Bisa nggak swasembada atau survive dengan pangan itu? Seandainya terjadi COVID 20 tahun gitu ya, Tenganan bertahan dengan 700 hektar, ya 900 hektar itu dengan stok pangan. Ini desa lain akan chaos gitu. Nah, Pedawul mungkin bisa bertahan ya. Mungkin saya tidak bisa ngecek itu dengan barter itu. Tapi juga kan yang lack of kondisi yang tidak dimiliki oleh Pedawul, tidak punya sawah 200 hektar gitu. Nah, ini. Nah, itu mungkin ya, apakah bisa melakukan itu. Memang saya dalam SLF ini merenung panjang dan selalu ngajak memprovokasi, bukan ngajak
siapapun gubernurnya ke depan, bansos itu hentikan bongkar-bongkar pura, beli tanah sawah, setiap desa punya sawah abadi gitu. Itu belajar dari Tenganan. Setiap tahun itu kalau 500 juta, 2 miliar ya, itu beli sawah itu banyak tuh, dapat 25 hari itu setiap tahun. Beli sawah seperti itu sehingga targetnya adalah setiap desa punya 250 hektar. Katakanlah begitu kalau Tenganan kan realnya seperti itu. Dan ini obrolan tidak menghayal, ini masalah niat politik saja gitu. Kalau punya kesadaran mungkin ya gubernur seperti saya akan kerjakan itu dengan melawan siapapun, saya lawan itu. Maju. Artinya mesti kita bangun bersama kesadaran itu karena pemikirannya ke depan itu 1000 tahun Tenganan dengan survive dengan sistemnya itu hampir 1000 tahun. Kalau kita berbasis itu, karena yang disembah di belakang kan tapi pun betara jadi paus kan, yang tradisi mereka. Kemungkinan udah ya sudah ada. Untuk kultural yang katanya orang Tenganan itu Tenganan itu adalah pengikutnya kultural. Kalau menurut beberapa babat yang diteliti oleh Pak Sugeng. Ada babanya informasinya. Demikian, tapi kabar baiknya saya menyampaikan Rio dan teman-teman ada masih babat wong Kanekes ada saya dapat itu bisa ditranslate kan. Isinya adalah kalender dalam lota, kalender pekarir. Dan teman-teman siapa mungkin dengan Pak Sugeng bantu aja ini bisa saya baca tapi saya malas ngetiknya nota. Belum misalnya itu bisa dijadikan project mungkin maksudnya pedoman ke depan ya. Kalau pekarnya ada ampisasinya apa dan sebagainya. Dulu saya pernah merasa bersalah dengan Pak Mangkuin dia almarhum ke rumah beliau bawa jajul dan sebagainya. Ini apa maksud dia ke rumah saya bawa jajul kayak Malia gitu. Bisa kan meredunin itu. Tapi keburu berpulang beliau itu ada memang. Bapak Wong Kanekes bagaimana pindah kemungkinan dari Wanayu itu mungkin ya. Tapi nanti kita baca itu. Sekali lagi terima kasih banyak, terutama kepada Bu Surate yang mau menggali itu. Dan ini gerakan bisa enggak? Karena kan omongan, saya pikir setiap literasi baru jadi legislasi gitulah. Karena yang berhenti literasi kan literasi, legislasi. Legislasi maksudnya perda, perundang-undangan. Bisa tidak dari relasi kita literasi ke legislasi mensupport kebijakan masa depan Bali dalam undang-undang. Mungkin itu yang saya tentu terima kasih semuanya. Kalau ada hal-hal saya dengan Pak Suprapto sudah sangat dekat sekali sama dengan sebenarnya Pak Sadre. Saya dengan Pak Sadre hubungan saya dari tahun 94. Dengan beliau dan teman-teman tentu Pak Urang Salir yang banyak memberikan persen itu banyak sekali riset catatannya waktu beliau 33 saya 33 beliau 66 sampai 66 berarti catatan beliau itu dari 60 tahun yang lalu ada tantangan tentang semua itu. Dan pesannya kalau ada yang mau itu di Basel ada catatan. Kalau nanti kewilaran mungkin itu siapa tahu. Saya lupa Pak Urang saya cerita ke saya. Sugi di masa depan kalau perlu catatan apapun tentang musiknya itu cari di Museum Basel dia punya catatan tentang partiturnya. Tidak terbit banyak bukunya itu ya. Tapi ada file yang lama beliau disertasinya tentang Tenganan. Cerita dan mewasiatkan itu ke saya ada berapa sebelum berpulang oleh beliau saya mungkin itu ya senang sekali ya. Bisa di riset mungkin dengan teman-teman ada beberapa peninggalan dari Pak Urang Salir penelitian dan pendahulu mungkin akan menunggu kamus ya kamus pohon-pohonan gitu. Saya sebenarnya hanya cuci tangan aja, ada Mayuko, ada Mas Suabe Siswa AB, terus juga ada teman-teman lain yang menulis tentang kami. Karena kalau saya kesana diajak ngobrol, malah saya ditanyain. Jadi Kenten semuanya terima kasih. Terima kasih Pak Sugi. Baik, silakan Pak Oyan Demun.
Ini Dinda. ya, ya. Pertanyaannya. Bagaimana mengelola sampah? Kalau di Pedawe untuk upacara di desa itu begitu kerja sayan rame yang pasti bersih dia. Ditaruh pada dibuang pada tempat pembuangan sampah. Yang mengerjakan itu sayan rame. Katakanlah sekarang kerja semua dibersihkan dan disapu, kan ada jeda waktu. Itu tugasnya sayan rame dari kerama. Kalau sayan dia yang membersihkan itu semua. Itu kalau karya ya. Tapi kalau di rumah-rumah sudah biasa. Gitu. Nah sekarang bagaimana dengan lingkungan di sana di Pedawe dulunya ada sawah sebanyak 100 hektar kalau tidak salah. Sekarang masih 5 hektar. Karena apa? Karena di sana sawahnya tak ada hujan. Orang seneng, ritualnya tetap jalan. Termasuk saya itu ritualnya tetap jalan. Tetapi sawahnya sudah diganti dengan kebun. Karena hasilnya tidak dengan kepayahan. Saya itu masih bertahan karena leluhur saya lah yang ikut membuat Pura Subak itu, takut saya gitu. Jadi masih itu dan itu orang-orang yang sudah ganti kebun masih ada juga yang masih mengkerama Subak. Nah, Pedawe tidak lepas dengan pengaruh zaman. Kalau dulu tanaman kebun itu adalah enau paling banyak, sekarang enaunya mulai bangkit. Sudah pernah juga kurangan karena pengaruh kebun kopi dan kebun cengkeh banyak di sana. Sekarang mulai ada paguyuban namanya Getahuyung, yaitu organisasi tentang melestarikan pohon enau. Kayoman itu menyeluruh. Kalau kayoman itu pelestarian lingkungan secara menyeluruh untuk pelestarian air. Itu ini ada. Nah, sedikit apa yang disampaikan Pak Sugi tadi, mohon maaf Pak, ini izin sebenarnya. Jadi ketahanan pangan sebenarnya sudah dianukan oleh leluhur kami. Hanya masalahnya kita fanatik dengan beras. Tapi sekarang kan lahan tidak ada. Kalau lahan tidak ada, bagaimana dia menanam padi gage? Dalam satu kali panen areal padi gage itu banyak ditanam tanaman-tanaman yang menjadi bahan makanan. Hanya saja sekarang gengsi harus makan nasi kan, nasi dari beras. Dari pohon aren ini bisa kita makan sagu. Dari satu kali panen tanam di padi gage itu kita akan menanam jagung, ketela pohon, ubi jalar, bukan ubi jalar, ketela pohon, ubi biaung itu, itu lain itu, keladi, semua ditanam, termasuk juga misalnya kacang-kacangan, semua bahan itu, dan itu kita bisa petik sekali panen, 3 bulan sudah kita bisa panen, 6 bulan padi, selanjutnya kita bisa panen keladi, itu tetap. Hanya sekarang tidak orang menanam padi karena lahannya tidak ada, tapi di sela-sela daripada kebun itu menanam ini tidak bisa dilupakan, menanam ketela, menanam keladi. Kalau itu bisa diterapkan dan tidak fanatik dengan makan dari nasi dari beras, saya rasa kita ketahanan pangan ke malahan yang susah sekarang lebih mahal itu harganya sagu Pak. Ya sagu ya. Sagu itu mahal, tapi sagu bukan dari seperti rekan kita di Kepulauan Kei. Ya. Sagu dari pohon enam mungkin. Ya. Nah, itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ngiri dari sibuknya upacara, siapa sih ngurusin lingkungannya yang luas? Ngurusin kebersihan Dan kebersihan sampah tentunya. Kalau terkait sampah upacara ya, karena kalau sampah upacara di Tenganan ya masih aman lah, karena semua upacara di Tenganan kan menggunakan bahan-bahan atau sarana yang organik gitu, seperti daun dan segala macamnya, dan ketika itu menjadi sampah juga karena itu mudah terurai, jadi tidak terlalu menjadi concern masalah di Desa Tenganan. Karena kalau berbicara soal sampah, mungkin sampah yang kita maksud menjadi masalah ini adalah sampah plastik gitu, dan sampai hari ini ya sama halnya di desa-desa lain, Tenganan juga masih berusaha mencari solusi untuk hal tersebut gitu. Kalau di masalah sampah, kemudian mengenai masalah pertanian tadi, jadi satu hal yang saya lihat di Tenganan menjadi hal yang mungkin hal yang vital gitu
bagaimana peradaban Tenganan bisa bertahan sampai hari ini, ya benar adanya sawah tersebut memang menjadi tulang punggung kalau di desa Tenganan, karena 28 keluarga yang menjadi kerama inti desa itu, karena secara waktu, tenaga dan pikiran mereka mendedikasikan semua itu kepada desa. Bahkan 28 keluarga ini kecil kemungkinan untuk bisa tinggal di luar desa untuk membangun karir dan sebagainya, karena dia harus tinggal di desa kan. Namun dari desa sendiri juga memberikan kesejahteraan berupa beras. Jadi beras diberikan 1 karung setiap bulannya kepada keluarga kerama desa tersebut gitu, dan itu yang sekiranya menjadi hal yang di Tenganan terapkan gitu untuk mempertahankan hal tersebut. Dan juga satu hal yang sebenarnya hari ini dan mungkin kedepannya akan menjadi masalah adalah di Tenganan itu desanya itu sangat amat mandiri. Dalam hal ini Tenganan ketika dilihat dari pola upacaranya itu sangat mandiri sekali, dan zaman dulu itu Tenganan itu sangat menghindari untuk bergantung kepada di luar gitu. Namun hari ini karena ya mungkin keserakahan kita semua ya, warga juga gitu yang tinggal, membuat salah satu contohnya padi gage tadi. Jadi di Tenganan itu menggunakan upacara yang menggunakan padi gage, sedangkan 255 hektar sawah di Tenganan satu pun tidak ada yang menanam padi itu gitu. Ya, karena padi gage sendiri masa panennya mungkin lebih lama. Nah, secara nilai ekonomi mungkin tidak setinggi padi-padi impari yang sekarang ditanam di wilayah tersebut, dan itu juga yang membuat lahan mau tidak mau Tenganan sedikit demi sedikit itu bergantung kepada pihak luar. Dan setiap tahun warga desa Tenganan juga sepertinya keberdawu untuk mencari padi gage gitu untuk melakukan upacara, dan hal itu yang mungkin kedepannya kalau bisa sih untuk warga Tenganan sendiri menjadi concern, di mana ketika sebuah desa bisa mandiri dan bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri itu akan jauh lebih menurut saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Rio. Hari ini kita luar biasa ya. Kita kan ya, karena ibunya sudah tem up gitu. Jadi teman-teman, Dawa dan Tenganan itu memiliki kearifan lokal yang khas, dan mereka memiliki kesamaan terkait dengan bagaimana mereka merajut, lalu mereka desa-desa ini juga ya, mereka pun mengkonservasi alamnya atau merawat bumi ini untuk peradaban selanjutnya. Semoga apa yang dibicarakan oleh Pak Oyan terkait dengan Pedawa, Rio Widawena terkait dengan Tenganan Geringsingan menjadi sebuah jembatan untuk kita menuju inovasi dan kolaborasi dalam konservasi lingkungan. Karena di Bali secara umum ritual, tradisi dan kebudayaan semua itu bergantung pada alam. Jadi mari sama-sama kita agar tidak adanya sebuah paradoksial dalam lingkungan, mulai menanam apa yang kita butuhkan dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sudah Tenganan seharusnya kasih 1 hektar tanamlah padi gage. Gitu. Terima kasih teman-teman. Jika ada salah kata yang saya sampaikan, saya mohon maaf, dan semoga kita bertemu di diskusi yang lainnya. Izin pamit undur diri. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ada sesi bersama? Oke.